Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Basis Pengetahuan. Saya sendiri Daniel Laksana Jawaludin sebagai presenter. Kemudian ada rekan saya Ahmad Bedowi, Rizky Mulyasari, Amelia Listiawati sebagai pencari materi. Lalu ada Dwi Nur dan Zara Aulia sebagai pembuat poster. Kemudian yang terakhir ada Ananda Triastuti sebagai editing video. Di sini kelompok kami mengambil tema yang berjudul mengetahui jadwal kuliah besok ujian atau libur menggunakan inferensi Cartenti faktor. Berikut tampilan poster yang kami buat. Poster yang kami buat terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama, kolom berwarna oranye. Rule 1, if hari ini ujian dan besok ujian dalam kurung CF 0,5. Rule kedua, if not hari ini ujian dan besok libur kuliah dalam kurung CF 0,5. Rule ketiga, if hari ini ujian N masuk kuliah dan besok libur kuliah dalam kurung CF 0,6. Rule keempat, if hari ini ujian N masuk kuliah, N kuis, dan besok libur kuliah dalam kurung CF 0,7. Rule kelima, if not hari ini ujian, N tidak kuis, dan besok ujian dalam kurung CF 0,5. Rule keenam, if not hari ini ujian, N tidak kuis, N tidak presentasi, dan besok ujian dalam kurung CF 0,56. Kemudian kolom yang berwarna merah, basis pengetahuan yang dimiliki sistem pakar. Rule pertama, SP, apa jadwal kuliah hari ini? U, ujian CF sama dengan 1. CF1, hari ini ujian, besok ujian sama dengan CF dalam kurung hari ini ujian dikali CF. Rule pertama sama dengan 1 kali 0,5 sama dengan 0,5. Rule kedua, tidak dieksekusi berdasarkan fakta hari ini ujian. Selanjutnya, kolom yang berwarna biru. Rule ketiga, sistem pakar, ujian atau masuk kuliah. User, masuk kuliah, CF sama dengan 0,8. CF3, dalam kurung, besok libur, hari ini ujian atau masuk kuliah sama dengan minimum dalam kurung CF hari ini ujian, CF dalam kurung masuk kuliah, CF dalam kurung rule ketiga sama dengan minimum dalam kurung CF hari ini ujian, CF dalam kurung masuk kuliah, CF dalam kurung rule ketiga. Sehingga basis data dalam kurung fakta-fakta hari ini ujian dalam kurung evidence CF sama dengan 1. Besok ujian dalam kurung hipotesis CF1 sama dengan 0,5. Masuk kuliah dalam kurung evidence CF sama dengan 0,8. Besok libur dalam kurung hipotesis CF3 sama dengan 0,48. Selanjutnya kolom berwarna putih. Rule keempat, if hari ini ujian, N masuk kuliah, N kuis, dan besok libur kuliah. Sistem pakar, apa hari ini kuis? User, hari ini kuis dalam kurung CF 0,9. CF4 dalam kurung besok libur, hari ini ujian atau masuk kuliah atau kuis sama dengan minimum dalam kurung CF hari ini ujian, CF dalam kurung masuk kuliah, CF dalam kurung kuis dikali CF dalam kurung rule keempat sama dengan minimum dalam kurung 1,0.8,0.9 dikali 0,7 sama dengan 0,8 dikali 0,7 sama dengan 0,56. Rule 5 dan 6 dalam kurung tidak dieksekusi karena faktanya ujian. Selanjutnya kolom yang berwarna putih, ada dua hipotesis yang serupa sehingga basis data dalam kurung fakta-fakta hari ini ujian dalam kurung
evidence CF sama dengan 1, besok ujian dalam kurung hipotesis CF1 sama dengan 0,5, masuk kuliah dalam kurung evidence CF sama dengan 0,8, besok libur dalam kurung hipotesis CF3 sama dengan 0,48, besok libur dalam kurung hipotesis CF4 sama dengan 0,56, kuis dalam kurung evidence CF sama dengan 0,9. Dan yang terakhir, kolom yang berwarna orange. Karena ada kesimpulan yang sama, maka perlu dilakukan perhitungan CF kombinasi atau gabungan kedua rule, yaitu CF sama dengan CF3 ditambah CF4 dalam kurung 1 dikurang CF3 sama dengan 0,4 ditambah 0,56 dalam kurung 1 dikurang 0,48 sama dengan 0,77. Sehingga basis data atau fakta-fakta hari ini ujian dalam kurung evidence CF sama dengan 1, besok ujian dalam kurung hipotesis CF1 sama dengan 0,5, masuk kuliah dalam kurung evidence CF sama dengan 0,8, besok libur dalam kurung hipotesis CF3 sama dengan 0,77, kuis dalam kurung evidence CF sama dengan 0,9. Sampai di sini proses dihentikan karena sudah tidak ada lagi rule yang bisa dibangkitkan, sehingga kesimpulannya adalah besok libur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.